kalau kuasa Allah. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulun rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah auristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmatnya, karena berkat ridhonya kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat jutaan manusia di dunia ini sedang ditimpa musibah, sedang ditimpa ujian, sedang ditimpa kesehatannya, tapi kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini di hari Idul Fitri, di hari yang penuh barokah, kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri yang sangat kita inginkan di tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua jamaah musholla al-muhajirin yang hadir berkumpul di musholla ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri beserta keluarga kita, istri dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, gema takbir dari mulai kemarin sore sudah mulai berkumandang hampir di setiap masjid dan mushola. Kita bersyukur kepada Allah di saat ujian begitu berat, bukan hanya bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia sedang diuji. Semua ini bentuk ujian, apapun kesulitan, lagi-lagi kita berserah diri dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan, hanya kekuatan yang Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan kita semua beserta saudara-saudara kita lainnya bisa segera mendapatkan kehidupan yang normal kembali, dan mudah-mudahan seluruh penyakit-penyakit yang ada dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah, ini hari baik. Ini bulan baik. Hari di mana kaum muslimin yang telah melaksanakan puasa selama 30 hari ditempa ujian, ditempa kesabaran, dan akhirnya telah menjalani seluruh ujian-ujian tersebut, dan kita adalah pemenang pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya hanya mengingatkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya jangan sampai kemenangan kita di Idul Fitri kali ini ada sesuatu hal yang membuat kita sedih. Karena ada 10 orang golongan orang-orang yang merugi saat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 10 golongan orang-orang yang merugi pada saat Idul Fitri. Apa saja? Yang pertama, yang belum sadar sholat fardu hingga datangnya Idul Fitri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa baina syurki wal kufri tarkus sholah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Lalu Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, jika seseorang meninggalkan sholat, maka tidak ada antara dirinya dan kesyirikan itu pembatas. Jadi dirinya dan kesyirikan itu sudah menggabung menjadi satu bagi orang-orang Islam yang mengaku muslim tapi dia meninggalkan sholat. Baik sholat di musola, baik sholat di masjid, ataupun baik sholat di rumah. Dimanapun tempat kita bisa dijadikan sholat. Jadi bukan berarti kita melihat ada saudara kita yang tidak sholat di musola, tidak sholat di masjid, lalu kita hakimi dia tidak sholat. Memang sempurnanya sholat berjamaah dan paling sempurna sholat di masjid. Tapi yang paling utama adalah orang melaksanakan sholat kepada Allah. Nah, orang yang merugi adalah orang-orang yang sudah masuk ke dalam Idul Fitri tapi nantinya dia masih meninggalkan sholat. Karena Idul Fitri ini semacam latihan. Orang yang tidak biasa beribadah di bulan puasa, dia biasa tadarusan, dia biasa sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Dia biasa bersedekah, dia biasa menahan lapar dan haus. Jadi setelah Idul Fitri, jangan sampai tidak ada bekasnya. Minimal, ya kita kalau tidak bisa puasa tiap hari, atau puasa Nabi Daud sehari puasa besok tidak, minimal kita bisa puasa Senin Kemis. Atau paling tidak, kita mengingat esensi puasa, kita mengingat orang-orang lapar. Ketika ada orang susah, kita beri makanan. Itu esensi daripada puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah mushola al-muhajirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, golongan orang-orang yang merugi pada saat Idul Fitri adalah yang belum pernah menginjakan kakinya di masjid hingga Ramadan usai. Ini sebenarnya banyak terjadi pada saat ini. Banyak saudara-saudara kita di belahan bumi lain yang tidak bisa, bukan hanya pada Ramadan, tapi sebelum Ramadan tidak bisa menginjakan kaki ke masjid. Karena kita diuji selama 2 bulan, Jumatan libur, bahkan Saudi Arabia ditutup, umroh haji belum tentu dibuka. Ini adalah kemalangan untuk kita, ujian untuk kita. Maka setelah nanti selesai, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita
untuk selalu mengingat bahwasanya begitu cintanya kita kepada masjid, begitu kita cintanya kepada musola ketika saat tidak boleh digunakan. Hadirin yang dirahmati Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad SAW kedatangan seorang lelaki buta. Ia berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid. Maka ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberinya keringanan sehingga ia bisa sholat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, hal tasma'un nida bis sholah? Apakah kamu mendengar panggilan sholat? Iya, kata orang buta itu. Lalu Rasul pun mengatakan, fa'ajib, maka penuhilah panggilan sholat. Orang buta saja ketika ada panggilan sholat diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Maka kita ketika diberikan kesehatan, minimal jangan sampai sholat wajib kita tinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, orang yang merugi pada saat Idul Fitri adalah orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, tapi hanya memikirkan persiapan Lebaran. Mal-mal buka, semua datang ke mal, meninggalkan 10 hari Ramadan, padahal hari itu adalah hari-hari di mana Lailatul Qadar. Ada yang malam ke-27 Ramadan, malah satu keluarga berjalan-jalan ke mal dan meninggalkan ibadah di masjid. Bayangkan, ketika 2 bulan ditutup, semua tidak boleh keluar rumah, tapi di saat 10 hari Ramadan terakhir, atau di hari-hari malam-malam ganjil, yang Rasulullah sering mengingatkan, apalagi kita banyak hadis menyebutkan kalau hari Jumat datangnya, turunnya Lailatul Qadar biasanya di malam ke-27 Ramadan. Tapi malam 27 kita lihat di berita, berbondong-bondong orang memasuki mal. Akhirnya yang terjadi kita lihat sendiri di berita. Inilah orang-orang yang merugi, orang-orang yang malah memilih di saat akhir-akhir Ramadan malah tidak fokus untuk melaksanakan ibadah dan mencari keistimewaan Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang beribadah, bangun, qiyam, bisa beribadah, bisa dia juga menjaga matanya agar tidak tertidur dengan tadarusan, dengan berzikir pada malam di mana turunnya Lailatul Qadar, buat kenang-kenangan maka ya. Allah mengampuni dosanya. Kayaknya kurang Bahkan hati Pak Haji. ibadahnya Itu ganjar karpet yang di center. seperti dia beribadah 83 tahun. Ya benar-benar itu. Usia kita Saya pakai saja kamera belum depan. sampai. Soalnya kalau pakai kamera belakang nggak ada yang megang. Tapi kita beribadah di Jadi, malam bulan Ramadan, ambisi di itu malam penting. Lailatul Ya, Qadar, ambisi itu penting. maka Tapi jangan ibadah yang kita ambisius. lakukan sama Apa nilainya ambisius? ibadah Menghalalkan 83 segala tahun. cara. Kita bersedekah Ya, pada demi hari itu, ambisinya, maka kita bersedekah Demi seperti ambisinya 83 tahun kita pengen bersedekah. anaknya itu masuk ke dokteran. Kita tadarus malam itu, Padahal kita tadarus secara, seperti 83 tahun kita melaksanakan tadarus. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, orang yang merugi pada Idul Fitri, yaitu anak yang dituruti oleh orang tuanya atau orang tua yang menuruti anaknya untuk hal perkara maksiat pada Idul Fitri. Apa maksudnya? Ketika anak datang kepada orang tua, ayah minta uang, saya mau beli petasan biar rame Idul Fitri. Diberikan oleh ayahnya, bahkan ayahnya ikut meramaikan petasan-petasan pada Idul Fitri, maka ini orang-orang yang merugi. Kita lihat anak-anak pukul-pukul beduk, takbiran, itu yang lebih kita senangi. Kenapa? Karena ada hadis dari Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang tidak mengganggu dengan lisan dan tangannya kepada orang lain.
ketika malam takbir, seberisik apapun beduk, seberisik apapun takbir, bagi khususnya umat-umat muslim tidak akan mengganggu kita. Tapi dengan dar-der petasan, kita belum tahu, bahkan kita khawatir kalau petasan itu semakin kencang, kita khawatir petasan itu dekat rumah kita. Kalau sampai ke rumah kita ledakannya, maka bukan hanya kaget kita, tapi bisa menjadi korban salah satu daripada kita. Maka inilah yang merugi orang tua yang memberikan hal-hal maksiat pada saat anaknya meminta sesuatu yang tidak berguna pada saat Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketujuh, orang yang merugi pada saat Idul Fitri adalah orang yang sibuk meminta maaf pada manusia. Orang yang sibuk meminta maaf pada manusia, namun tidak peduli pada dosanya kepada Sang Pencipta. Ini tradisi adat kebudayaan kita, memang itu baik. Karena ada istilah dalam kaidah fikih, al-adatu muhkamatun. Kebiasaan bisa menjadi hukum. Kebiasaan pulang kampung bisa menjadi hukum. Bahkan berapa ribu saudara kita memaksakan diri untuk pulang kampung. Yang namanya sungkeman, kebiasaan, itu hal yang baik. Salam-salaman itu hal yang baik. Dan itu banyak hadis yang membuat itu adalah keberkahan dan kebaikan. Tapi ketika ada orang yang pada Idul Fitri dia memohon maaf, meminta maaf kepada sesama manusia, tapi dia lupa bahwasanya dia pun punya dosa kepada Allah, lalu dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia, ketika dia sudah meminta maaf kepada manusia, dosa dia kepada Allah sudah diampuni. Memang dosa kita kepada hablum minan nas harus kita minta maaf kepada sesamanya. Tapi hablum minallah jangan pernah kita lupakan. Kita banyak dosa-dosa kepada Allah yang bahkan dosa itu masih Allah tutupi aib di hadapan manusia lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam Al-Quran surat Ali Imran Allah menyebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfir dzunuba illallah wa lam yasiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedelapan, orang yang merugi pada saat Idul Fitri adalah sudah sampai bulan Ramadan tak kunjung pula menikah atau menikahkan putrinya, padahal sudah wajib untuk menikah. Hatim Al-Asam berkata, ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari setan, kecuali dalam 5 perkara. Jadi yang namanya buru-buru, tergesa-gesa, itu datangnya dari setan. Kecuali 5 perkara, ini bukan datang dari setan. Di antaranya menikahkan seorang gadis jika sudah bertemu jodohnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya datang untuk melamar, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi musibah di muka bumi dan mafsadat yang lebih besar. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sebagai orang tua kalau punya anak perempuan sudah cukup umur, lalu ada datang seorang soleh yang datang melamar, maka sebagai orang tua jangan pernah kita menunda satu kebaikan buat anak kita. Karena banyak sekarang orang tua, apalagi zaman sekarang, biarkanlah kamu mau pacaran dulu yang lama biar kamu tahu jelek buruknya laki-laki itu. Jadi memberikan kesan anaknya itu biar tahu dulu jelek buruknya laki-laki itu. Yang baik, bismillah, dia istikharah, minta petunjuk, minta saran dari kiai, dari ustadz. Kira-kira, Tad, ada datang laki-laki melamar anak saya, baik atau buruk? Kira-kira. Lalu istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Kalau bismillah sudah cocok, nikahkan. Kenapa?
Karena seorang tua, orang tua yang punya anak perempuan, yang bisa mendidik anak perempuannya menjadi anak yang soleha, lalu dia bisa nanti mencarikan jodohnya yang soleh, lalu dia menjadi istri yang soleh buat suaminya, tidak ada ganjaran bagi orang tua tersebut kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kesembilan, yang merugi pada saat Idul Fitri adalah membahagiakan teman, menyenangkan teman dengan maksiat seperti mengajak mabuk-mabukan atau mengajak maksiat-maksiat yang lainnya di saat dia sudah berusaha untuk menghapus keburukan-keburukan atau hal-hal yang tidak dilakukan kembali pada saat sebelum Ramadan. Orang yang bermaksiat di saat Ramadan, dia bisa berhenti maksiatnya. Maka di saat keluar Ramadan, berusahalah menjadikan Ramadan ini sebagai pacuan untuk kita. Bahkan teman yang baik adalah khairul ashabi mayyadulluka alal khair. Sebaik-baiknya sahabat yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau ada orang yang mengajak kita kebaikan, itulah saudara kita. Tapi ada orang yang mengajak keburukan, itu walaupun manis, walaupun wajahnya merasa seperti saudara, itulah yang akan menjerumuskan kita. Maka marilah cari saudara, cari teman, cari sahabat yang bisa menjadikan kita ke jalan yang baik. Dan yang sudah menjadi baik, janganlah bercampur ke dalam prasangka yang buruk. Berbaik sangkalah kepada seseorang, karena seseorang pasti punya kelebihan dari apa yang kita tidak punya. Yang terakhir, yang merugi pada saat Idul Fitri adalah orang-orang yang masih muda, orang-orang yang jiwa muda, yang umurnya usianya masih muda, tapi dia hanya memikirkan kesenangan tanpa memikirkan ibadah sama sekali, malah seringnya durhaka pada orang tua. Ini saat yang baik untuk kita meminta maaf kepada orang tua kita. Karena Rasulullah pernah berbicara kepada malaikat, siapa orang yang tidak diterima puasanya pada bulan Ramadan, padahal dia sudah puasa, dia sudah tadarus, dia sudah zakat. Salah satunya adalah seorang anak yang masih durhaka kepada orang tuanya. Saat ini kita tidak bisa sungkem kepada orang tua kita, bahkan bagi yang masih ada, bagaimana yang sudah tiada. Tapi Rasul pernah mengingatkan ketika orang tua kita sudah tiada, bagaimana cara kita meminta maaf. Yang pertama, kita mendoakan orang tua kita. Yang kedua, kita melaksanakan amanah-amanah yang pernah orang tua kita amanahkan kepada kita. Dan yang terakhir, bersilaturahmi dengan saudara-saudara orang tua kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita setelah satu Syawal ini, setelah Ramadan berlalu, kita menjadi insan yang bertakwa, kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus semua ekonomi semua dilancarkan oleh Allah, kesehatan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa menjaga diri, bisa menjaga sikap dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan merugikan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyi'il asqam. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa ta'abbudana wa tahashshu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa rizqan halalan thayyiban barakatan min Allah ilaina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.